Welcome back on Living as Celeb. Dan masih dalam keseruan bersama Iga Azwika. Dimana setelah tadi kita sudah melihat kegiatan di lokasi syuting, mulai dari melihat beberapa barang dan menyapa pemeran yang ada di lokasi syuting. Nah, setelah lelah seharian melakukan kegiatan di luar, kali ini ternyata Iga Azwika ingin memanjakan dirinya di salah satu salon di Jakarta. Yuk, kita ikutin. Halo Sobat Viewers, aku baru aja selesai ganti baju. Udah rapi nih, rambut udah gak digulung-gulung lagi. Nah sekarang aku mau langsung cus ke salon. So, ayo ikutan. Smart Viewers, bukan hanya menjadi seorang penyanyi, kini Iga Azwika sedang sibuk menjalani aktivitasnya di dunia hiburan seperti bermain sinetron. Pasti penasaran kan, kira-kira ia berperan sebagai apa? Yuk, langsung kita simak penjelasannya berikut ini. Aku di tukang ojek pengkolan itu sebagai Wulan. Jadi ceritaku kayak aku tuh tukang kredit gitu. Terus aku ngekos di namanya tuh kosan Simin. Terus aku tuh juga punya teman deket namanya Lola. Lola itu cem-cemannya Mas Pur. Jadi Mas Pur itu kayak labil gitu mau pilih Lola dan Rinjani gitu, antara itu dua gitu. Syuting ini karena syuting setiap hari ya. Liburnya tuh bisa di sebulan tuh bisa 2 hari atau 1 hari ya liburnya gitu. Jadi full dari pagi, dari jam standby jam 5 sampai paling lama jam 6:30 paling lama ya. Meskipun kini ia sibuk menjalani profesi baru bagi dirinya dalam dunia entertain, ternyata Iga mengaku bahwa ia akan tetap memilih menjadi seorang penyanyi. Karena itu adalah basic dari dirinya. Nah, karena aku tuh basicnya adalah seorang penyanyi, jadi kalau disuruh milih ya antara semua di dunia entertainment aku milih nyanyi karena memang aku dasarnya nyanyi gitu. Ya kalau kayak host atau mungkin kayak sinetron sekarang itu kayak sebuah pembelajaran aja sih, cari pengalaman baru di luar nyanyi gitu. Bicara soal kesibukan yang dijalani oleh Iga Azwika, ternyata kini ia juga sedang mempersiapkan workshop untuk single terbarunya. Kira-kira seperti apa ya isi dari single terbaru miliknya? Selain syuting itu aku lagi sibuk workshop untuk single lagu. Jadi sambil stripping sambil nunggu workshop juga. Jadi aku bakalan yang nyiptain lagu itu kebetulan Hi-Fi. Jadi sambil nunggu Hi-Fi ini ada namanya kayaknya lagi mau merit. Jadi ya sedikit tertunda. Sambil nunggu tertunda itu makanya disibukkan dengan syuting gitu. Untuk persiapannya karena masih workshop ya, jadi masih belum tahu arahnya kemana, dan aku juga belum ngambil demo yang benar-benar suara aku masih kayak gonjang-gonjang gitu. Singlenya ini karena masih berapa persen ya, masih 40% gitu, dan mungkin bisa diubah tuh, tapi aku pengennya sih kayak love story gitu, jadi biar lebih lebih cinta-cintaan aja gitu deh pengennya gitu. Merintis karir di dunia entertain dengan mengikuti lomba bernyanyi dalam ajang pencarian bakat Rising Star adalah salah satu hal yang dilakukan oleh Iga Azwika. Nah, pasti penasaran kan kira-kira seperti apa awal mula ia mengikuti ajang perlombaan tersebut? Berikut ulasannya. Awalnya itu ya aku tuh ya emang karena basic orang tua itu suka musik dan memang aku tuh penyanyi, jadi kayak memang aku seneng nyuruh aku ikut-ikut lomba nyanyi, terus audisi kayak ajang pencarian bakat ABCDFG gitu kan. Terus akhirnya aku ikut Rising Star tuh. Nah pas ikut Rising Star aku tuh akhirnya masuk sampai Jakarta kan, di karantina. Nggak nyangka awalnya gitu kan, kayak udah kalah lah, soalnya aku tuh capek jujur, kayak hopeless gitu ikut-ikut audisi karena udah sering sering di PHP juga gitu loh, ikut ajang pencarian kayak Idol sebelumnya, udah sampai video booth gitu kan, katanya bakalan dihubungin ya, rupanya udah nunggu sebulan, udah heboh sekampung ya, karena aku kan asli Medan jadi heboh semedan, lolos rupanya gak lolos. Ya udah akhirnya pas Rising Star ini lolos pula gitu loh, Smart Viewers. Ya udah akhirnya sampai Jakarta, terus aku
audisinya di live gitu kan, di kayak kalau Rising Star tuh kan kayak ditutupin gitu ya, beda kayak pencarian bakat idol dan lain-lainnya gitu kan. Dan ya udah akhirnya sampai situ aku sampai beberapa kali gitu untuk audition di TV. Akhirnya ya udah kalah deh gitu. Bisa sampai ke babak Rising Star sebenarnya alhamdulillah banget ya, itu kayak ajang promosi banget buat aku walaupun aku kalah. Aku cuma 40 besar itu, dan terus aku dikontrak oleh SMN. Dan sampai sekarang alhamdulillah jalan lancar gitu, maksudnya alhamdulillah job ada. Ya gimana ya? Ya pengalaman yang luar biasa deh pokoknya untuk Rising Star. Setelah masuk ke dalam dunia pencarian bakat tersebut, ternyata ada banyak cerita dan pengalaman yang didapatkan oleh penyanyi kelahiran 5 Mei 1997 ini. Seperti apa ya suka duka yang telah dijalani oleh penyanyi yang satu ini? Kalau sukanya itu banyak banget, sukanya aku banyak kenal sama orang baru, terus banyak belajar hal-hal baru mengenai lagu gitu ya. Terus apalagi ya banyak kenal sama coach-coach yang tampan-tampan kayak Arif, terus apalagi ya Arman gitu ya. Terus juga juri-juri yang cantik ada Rosa, terus apalagi ya ya pokoknya banyak juri-juri deh yang aku tahu ya, seneng gitu. Terus juga apa ya, itu sih yang paling sukanya di Rising Star kemarin, itu banyak kenal sama orang-orang baru gitu. Kalau dukanya itu adalah kalah gitu, tapi akhirnya aku dengan duka itu kalah mungkin berarti emang bukan rezeki, mungkin ada rezeki di luar dari kekalahan itu. Tapi ya udah jadinya menikmati aja dari duka itu gitu sih. Memiliki seseorang yang dikagumi dalam bernyanyi adalah hal yang lumrah. Begitu juga dengan Iga Azwika yang memiliki idola tersendiri dalam bakatnya tersebut. Bukan itu saja, ia juga berharap bisa berduet dengan penyanyi yang menjadi idolanya tersebut. Kalau penyanyi aku idolain banget itu banyak sih, karena aku suka semua lagu gitu, kayak dari jazz, pop, terus R&B gitu-gitu. Kalau misalnya suka banget ya paling yang kayak kekinian gitu sih, aku suka yang pop R&B kayak Ariana Grande, Selena Gomez, terus Love gitu-gitu sih sukanya. Keinginan duet ya pasti ada ya, kalau bisa sama artis internasional kalau bisa, tapi gak usah jauh-jauh deh, Indonesia dulu. Pengennya sih sama Ran kali ya gitu, atau sama siapa ya, sama Hive juga kan sih. Pokoknya banyak deh, semuanya keren-keren sih artis Indonesia yang udah wah gitu. Bukan hanya itu, sebagai seorang penyanyi, menjaga kualitas suara merupakan hal yang harus diperhatikan. Sama seperti yang dilakukan oleh Iga Azwika, di mana ia selalu mengkonsumsi air putih dan selalu melatih kemampuan bernyanyi setiap hari dalam menjaga kualitas suara yang dimilikinya. Dengan suara yang menjadi ciri khasnya itu, ternyata ia ingin tetap terlihat menjadi dirinya sendiri. Kalau jaga suara atau kualitas suara itu biasa aku selalu istirahat cukup gitu, jadi jangan sampai kekurangan istirahat, itu penting banget. Yang bikin suara itu kan karena kita terlalu capek gitu ya, jadi itu yang membuat suara kita habis, dan itu kan juga bisa bikin kita drop. Jadi penting banget untuk tidur, dan juga untuk air putih ini penting banget. Kita banyak banget minum air putih gitu. Tetap vokal karena aku udah sibuk syuting, jadi kayak nyanyi itu bener-bener masih ini banget ya, udah jarang. Tapi aku selalu nyanyi di kamar mandi gitu, tidak lupa untuk selalu bernyanyi. Yang penting ada nyanyi itu di hari-hari, karena kalau kita nggak nyanyi atau nggak kayak gini misalnya nih, aku udah sering nyanyi, tiba-tiba aku nggak pernah nyanyi sebulan tuh bakalan hancur pasti deh, suaranya bakalan beda. Jadi ya sebisa mungkin aku harus tetap bernyanyi walaupun di kamar mandi, walaupun dimanapun gitu ya. Cara aku latihan ini. Ciri khas aku itu kalau dalam bernyanyi tuh kayak siapa ya kira-kira ya, mungkin kayak aku sendiri ya, karena aku tidak ingin menyontek di lain gitu ya. Ya gitu deh pokoknya, pasti jadi diri aku juga. Tapi pengennya ya pop-pop gitu lah, pop-pop remaja gitu. Well, smart viewers, sepertinya masih belum puas dengan semua penjelasan dari Iga Azwika ya seputar karirnya. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini Livin as Seleb akan segera kembali dengan penjelasan lain seputar informasi mengenai Iga Azwika.